Share screen-nya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Alfati dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok satu ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait strategi ekspansi bisnis internasional pada perusahaan lokal batik Si Putri di Semarang. Mungkin boleh di next. Berikut adalah keadaan saat UAS, di mana saat UAS kelompok kami yang terdiri dari 6 orang mempresentasikan strategi ekspansi UMKM Batik Si Putri ke pasar internasional, di mana pasar internasional yang kami pilih adalah Korea Selatan. Kami memulai dengan menjelaskan alasan pemilihan Korea Selatan, diikuti analisis pastel terkait peluang dan tantangan pasar. Kami juga memaparkan penyesuaian produk seperti pewarna batik dari alam dan bahan batik yang ramah lingkungan untuk menyesuaikan dengan preferensi konsumen di Korea Selatan. Selanjutnya, kami juga mengidentifikasi resiko seperti resiko politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Mungkin boleh di next. Baik, ini ada anggota kelompok satu, ada Agitsna Nurfadia, Fajwa Alika, Testa Tesalonika, Muhammad Rizky Putra, Ahmad Kurnia, dan saya sendiri Alivia Putri Hermawan. Lalu selanjutnya untuk pengenalan mengenai Batik Si Putri. Jadi Batik Si Putri itu adalah usaha batik yang berbasis di Semarang dan berfokus pada produksi batik dengan pewarna alami dari tumbuhan dan limbah organik. Batik Si Putri ini didirikan pada Mei 2017 dan baru mulai dipasarkan produknya pada Agustus 2017. Produk utama Batik Si Putri itu antara lain ada kain batik, aksesoris, serta kain siap pakai untuk pria dan wanita. Boleh di next. Nah, lalu nilai unik batik Si Putri itu ada 4. Yang pertama keberlanjutan. Jadi batik Si Putri itu mengutamakan penggunaan pewarna alami untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu yang kedua ramah lingkungan. Batik Si Putri menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan dalam produksi tekstil konvensional. Lalu yang ketiga inovasi pengolahan limbah. Batik Si Putri mengolah limbah kain menjadi produk bernilai tambah untuk meminimalkan limbah produksi. Lalu yang terakhir itu komitmen terhadap lingkungan. Batik Si Putri menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai inti dari proses produksi dan desain produk. Lalu untuk visi misinya, ya, visinya itu membuat produk fashion yang mengedepankan etika dengan memperhatikan lingkungan dan manusia. Lalu untuk misinya sendiri ada 3. Yang pertama itu menggunakan bahan pewarna alami dari beberapa limbah organik untuk menggantikan bahan pewarna sintetik. Lalu yang kedua, menerapkan prinsip tanam kembali dan tidak sembarangan dalam mengambil bagian tanaman. Dan misi yang ketiga itu memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi. Lalu selanjutnya alasan memilih negara target. Jadi negara yang dipilih itu Korea Selatan. Untuk yang pertama, dari kondisi ekonomi dan pasar di Korea Selatan, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan itu stabil. Ini bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya yang mencapai 35.000 US dollar. Lalu konsumen Korea Selatan juga daya belinya tinggi. Ini bisa dilihat dari adanya kenaikan pendapatan disposable yang mendorong daya beli, sehingga terjadi peningkatan belanja konsumen dan penurunan penurunan tabungan. Lalu yang kedua itu preferensi konsumennya. Jadi berdasarkan survei di tahun 2021, kualitas produk itu menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian produk fashion dan pakaian. Ini bisa menjadi peluang bagi Batik Si Putri yang menawarkan produk batik berkualitas tinggi. Lalu yang ketiga itu tingkat persaingan pasar di Korea Selatan. Adanya kemungkinan persaingan dengan Cina ini bisa dilihat dari maraknya batik produksi Cina di Indonesia. Jadi apabila batik tersebut masuk juga ke Korea Selatan, hal tersebut bisa menjadi ancaman bagi batik Indonesia.
Baik, selanjutnya ada analisis pastel untuk batik si putri yang terdiri dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Pertama, untuk analisis politiknya, batik sendiri telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya yang didukung oleh pemerintah, bisa melalui Hari Batik Nasional, pameran internasional, dan juga promosi KBRI di luar negeri. Nah, batik si putri tersendiri dapat memanfaatkan peluang ini dengan mematuhi regulasi ekspor yang ada seperti SNI dan juga sertifikasi lingkungan. Komitmen pada pewarna alami dan pengelolaan limbah juga menjadi nilai jual tersendiri untuk batik si putri. Dan batik juga dapat memanfaatkan regulasi AFTA untuk membuka peluang ekspansi ekspor ke pasar Asia Tenggara. Lalu yang kedua ada ekonomi, di mana batik si putri menghadapi persaingan harga di pasar domestik, namun dengan adanya tren eco-friendly di pasar internasional, terutama Eropa, dapat membuka peluang ekspansi tersendiri dengan adanya batik pewarna alami. Untuk yang sosial, konsumen di negara maju semakin peduli pada produk berkelanjutan, sehingga batik si putri dengan tagline Fashion with Value dapat menarik perhatian melalui kampanye Slow Fashion. Sebagai warisan budaya, batik juga mencerminkan kearifan lokal yang tentunya dapat diminati pasar internasional, khususnya Korea Selatan. Yang keempat, ada teknologi, di mana Batik Si Putri dapat memanfaatkan platform digital seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Etsy untuk memperluas jangkauan pasar internasionalnya. Seperti contohnya ada Batik Boyolali yang memperjualbelikan produknya di Etsy. Mungkin boleh di next. Lalu ada analisis lingkungan, di mana industri fashion tersendiri menyumbang limbah air global, tapi Batik Si Putri tetap berkomitmen pada pengolahan limbah dan adanya prinsip tanam kembali. Dan hal ini juga dapat dilakukan dengan meniru model bisnis berkelanjutan seperti Patagonia yang melakukan recycle pada produknya. Lalu ada hukum di mana Batik Si Putri harus memenuhi standar berkelanjutan seperti regulasi REACH di Uni Eropa untuk ekspor, sebagaimana Batik Ciwaringin yang telah mendapatkan sertifikat Eco-Label. Mungkin boleh di next. Untuk strategi masuk pasar internasional yang kami pilih itu adalah strategi ekspor langsung, di mana strategi ini kami pilih dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti biaya investasi, fleksibilitas, kontrol pemilik, dan juga kualitas produk. Ekspansi langsung ini merupakan strategi di mana UMKM dapat menjual produknya secara langsung ke pasar luar negeri tanpa perantara di negara target. Nah, Batik Si Putri ini dapat mengirimkan produknya ke distributor, toko retail, atau pelanggan langsung di negara tujuan ekspor yaitu Korea Selatan. Untuk strategi ekspor langsung ini ada 4, di mana Batik Si Putri dapat bekerja dengan agen ekspor atau konsultan kepabeanan untuk membantu proses dokumentasi dan lisensi di negara target, lalu juga dapat memanfaatkan e-commerce global seperti Amazon, Etsy, atau kalau di Korea Selatan ada YS Style. Lalu dapat juga menggunakan storytelling seperti sejarah dan filosofi motif batik sebagai bagian dari promosi. Dan yang terakhir, dapat menjaga keuntungan margin karena tidak adanya pembagian kehitungan dengan mitra lokal. Boleh di next? Untuk langkah-langkah ekspor langsung, yang pertama adalah melakukan riset untuk memilih negara yang memiliki perminatan tinggi terhadap tekstil. Lalu menggunakan platform e-commerce global seperti Amazon, Etsy, Zalando, dan YI Style. Dapat juga menggunakan media sosial, iklan digital, dan influencer marketing di negara target untuk mempromosikan produk batik, dapat menggunakan agen ekspor yang memiliki pengalaman dalam prosedur impor-ekspor, dan yang terakhir dapat menghadiri pameran dagang seperti contohnya ada Tokyo International Gift Show atau Busan International Footwear Textile dan Fashion Exhibition di Korea Selatan. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada penyesuaian produk. Jadi yang pertama ada penggunaan pewarna alami. Jadi Batik Si Putri mengedepankan penggunaan pewarna alami dari bahan-bahan seperti daun, kayu, dan juga limbah organik.
Hal ini itu tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan karakter unik pada produk batik mereka. Lalu selanjutnya di sini ada desain modern dan juga edisi terbatas. Batik Si Putri berfokus pada desain yang lebih modern dan menarik bagi generasi muda dengan menawarkan edisi terbatas untuk menciptakan eksklusivitas. Nah, motif-motif unik yang dihasilkan membantu mengubah persepsi bahwa batik itu tidak hanya untuk orang tua. Jadi sehingga menarik minat konsumen yang lebih muda. Lalu selanjutnya yang terakhir ada kualitas dan etika produksi. Batik Si Putri berkomitmen untuk memberikan upah yang adil kepada pengrajin dan juga memastikan bahwa proses produksi tidak mencemari lingkungan. Mereka juga menetapkan prinsip tanam kembali untuk bahan baku warna agar tidak agar tidak merusak ekosistem. Oke, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi pemasarannya. Untuk strategi pemasaran batik Si Putri sendiri ada 4 cara. Yang pertama kita menggunakan strategi promosi, yang dimana kita memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter atau X sekarang namanya, atau Pinterest untuk mengupload video-video menarik seputar batik, seperti proses pembuatan batik, cerita di balik motif-motif batik tertentu, yang dikemas menjadi video singkat yang menarik, yang bisa mengundang insight yang cukup tinggi. Selain itu, untuk strategi promosi sendiri, kita berpartisipasi dalam pameran internasional yang dimana sempat dimention oleh teman kami, yang dimana ada Paris Fashion Week, ada Tokyo International Gift, dan London Fashion Week juga. Terus yang kedua, ada strategi distribusi. Di sini kita menggunakan platform e-commerce global seperti Amazon, Etsy, Zalando, dan untuk lokal sendiri kita ada Shopee dan Tokopedia, yang dimana kita menggunakan fitur pengiriman internasional. Fokus kita adalah untuk menggunakan platform internasional untuk menyediakan customer service atau layanan pelanggan yang semakin kompleks dengan teknologi try-on. Di mana teknologi try-on sendiri itu sebelum pelanggan membeli barang tersebut, pelanggan bisa menikmati bagaimana jatuhnya produk tersebut di badan mereka sebelum mereka yakin untuk membeli. Sehingga ini bisa meningkatkan rasa trust pelanggan terhadap produk kita. Oke, selanjutnya untuk strategi distribusi sendiri itu kita menggunakan platform situs web resmi dari website kami sendiri, yang dimana fokus utama kita adalah kita mendesain website resmi kami atau displaynya menjadi dengan tampilan yang lebih estetik atau lebih kompleks, lebih kekinian. Selain itu, kita juga menggunakan strategi pemasaran penetapan harga yang ketiga. Di sini kita menunjukkan seberapa eksklusivitas produk yang kita punya dengan kita menekankan bahwa produk kita adalah ramah lingkungan dan handmade, serta kita menawarkan bundling-bundling produk atau penawaran harga menarik seperti bundling kain batik dan batik siap pakai, serta kita menawarkan special offer atau penawaran menarik di potongan harga, di diskon-diskon di produk tertentu. Untuk selanjutnya kita menggunakan strategi pemasaran, campaign dan branding. Di sini kita menggunakan tagline Elegance from Indonesia, yang dimana kita memproduksi produknya sesuai dengan musim yang ada di Indonesia atau di momen-momen tertentu atau perayaan lokal tertentu seperti ada Natal, kita memproduksi motif batik yang bisa digunakan di musim semi, musim gugur, atau spring, atau winter juga. Oke, boleh dilanjut? Oke, selanjutnya di sini ada rencana implementasi jangka pendek. Di sini ada 5 cara. Yang pertama di sini pengembangan produk dengan mengembangkan motif-motif baru yang menarik bagi generasi muda untuk memperluas pasar dan menarik perhatian konsumen yang lebih luas. Lalu untuk memperkuat komitmen terhadap penggunaan pewarna alami dengan menanam berbagai tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan perwarna seperti ketapang dan kelengkeng, serta menerapkan prinsip tanam kembali untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Lalu yang kedua di sini ada pemasaran dan promosi. Dilakukannya kampanye kesadaran untuk mendidik masyarakat tentang nilai dari batik asli dan perbedaan antara batik tradisional dengan produk kain cetak murah. Ini dapat dilakukan melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer, lalu dengan mengikuti pameran lokal dan bazar untuk mempromosikan produk secara langsung kepada konsumen, sekaligus menjalin jaringan dengan pelaku industri lainnya. Lalu yang ketiga di sini ada pelatihan dan pemberdayaan. Batik Si Putri juga perlu menyelenggarakan pelatihan bagi pengrajin batik lokal untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam teknik membatik dan pewarnaan,
serta manajemen usaha, dan juga mengajak anggota komunitas untuk terlibat dalam proses produksi, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Lalu yang keempat di sini ada keberlanjutan lingkungan. Batik Siputri menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kemasan produk dengan mencari alternatif yang ramah lingkungan. Untuk menunjukkan komitmennya terhadap praktik produksi yang berkelanjutan, diharapkan Batik Siputri mencari sertifikasi dari lembaga terkait. Lalu yang terakhir di sini ada kolaborasi dengan pemerintah. Dukungan kebijakan mengadvokasi kepada pemerintah untuk memberikan dukungan kepada pengrajin pengrajin batik melalui kebijakan yang mendukung industri kreatif dan keberlanjutan. Lalu dengan adanya program pendanaan dengan mengajukan proposal kepada pemerintah atau lembaga keuangan untuk mendapatkan bantuan modal guna memperluas kapasitas produksi. Baik, selanjutnya ada identifikasi resiko potensial. Batik Siputri perlu menganalisis resiko ekspansi internasional yang mencakup aspek politik, ekonomi, hukum, dan budaya di negara tujuan. Pemahaman terhadap resiko ini penting untuk menyusun strategi mitigasi yang efektif demi keberhasilan operasional dan profitabilitas perusahaan. Yang pertama yaitu ada resiko hukum. Regulasi dan kebijakan perdagangan pada setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait impor dan ekspor. Batik Siputri harus memahami dan mematuhi hukum lokal untuk menghindari masalah perlindungan merek dan kekayaan intelektual. Sangat penting untuk memastikan bahwa merek Batik Siputri dilindungi di pasar internasional. Ketidakpahaman terhadap hukum perlindungan merek di negara lain dapat menyebabkan pelanggaran atau pencurian merek. Dan yang kedua ada resiko budaya. Perbedaan budaya dan referensi konsumen, memahami budaya lokal sangat penting untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran. Misinterpretasi budaya dapat mengakibatkan kesalahan dalam pemasaran yang berpotensi merugikan regulasi perusahaan. Adaptasi produk Batik Siputri mungkin perlu menyesuaikan desain atau produk agar sesuai dengan selera konsumen lokal yang membutuhkan riset pasar yang kuat. Dan yang ketiga yaitu ada risiko politik. Ketidakstabilan politik di negara tujuan dapat berdampak signifikan pada operasional Batik Siputri, terutama jika terjadi perubahan pemerintahan atau kebijakan yang mempengaruhi peraturan perdagangan dan investasi. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakpastian yang berpotensi merugikan perusahaan. Selain itu, adanya kebijakan perlindungan lokal di beberapa negara yang lebih mendukung produk dalam negeri dapat menjadi tantangan. Hal ini membuat Batik Siputri harus bersaing dengan produk lokal yang sudah lebih dikenal oleh konsumen sehingga menuntut strategi pemasaran dan adaptasi produk yang lebih efektif. Dan yang terakhir ada resiko ekonomi. Yang terakhir ada resiko ekonomi. Fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga dan keuntungan dari penjualan internasional. Batik Siputri perlu mempertimbangkan strategi hedging untuk melindungi diri dari resiko ini. Kondisi ekonomi makro dari negara resesi atau pertumbuhan ekonomi yang lambat di negara target dapat mengurangi daya beli konsumen sehingga mempengaruhi penjualan produk. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada rencana mitigasi resiko. Nah, yang pertama ada resiko dari politik. Kemitraan lokal yaitu membangun kemitraan dengan distributor atau mitra lokal dapat membantu memahami dinamika politik dan hukum di negara tujuan serta memberikan dukungan dalam navigasi regulasi yang lebih kompleks. Yang kedua ada resiko ekonomi, analisis pasar dan pelanggan, yaitu melakukan riset pasar secara menyeluruh untuk memahami kondisi ekonomi, daya beli konsumen, dan tren pasar di negara tujuan adalah kunci. Ini akan membantu Batik Siputri menyesuaikan strategi pemasaran dan produk. Yang ketiga ada resiko produk.
adaptasi produk, pengembangan produk yang sesuai dengan selera lokal, seperti desain atau warna yang lebih disukai oleh konsumen di negara target, akan meningkatkan daya tarik produk batik Siputri. Dan terakhir yaitu ada resiko hukum. Nah, untuk kepatuhan hukum memastikan bahwa semua aspek bisnis mematuhi hukum dan regulasi lokal. Ini sangat penting. Batik Siputri harus melakukan audit hukum sebelum memasuki pasar baru untuk mengidentifikasi dan memenuhi semua persyaratan yang ada. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami terkait strategi ekspansi masuk pasar internasional untuk UMKM Batik Siputri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.